dan materi ya. Nah, spektroskopi sendiri ada berbagai jenis ya, seperti kita ketahui. Jenis spektroskopi itu dikelompokkan berdasarkan fenomena fisis yang terjadi ya, fenomena fisis interaksi yang terjadi. Ada absorpsi, maka ada spektroskopi absorpsi. Ada fluoresensi, ada spektroskopi fluoresensi. Nah, di sini kita menggunakan fenomenanya emisi. Maka kita sebutlah spektroskopi emisi. Dan objek kita atom, bukan molekul ya, karena ada spektroskopi molekul, ada spektroskopi atom. Jadi yang kita diskusikan adalah spektroskopi emisi dari atom, maka disebut spektroskopi emisi atom ya. Nah, ini dia berbasis pada emisi atom. Jadi atom yang kita berikan energi, kita ekstasi, sehingga atom-atom itu dari keadaan ground state kemudian akan bertransisi ke keadaan energi lebih tinggi atau excited state. Nah, kemudian dia akan mencapai keadaan kesetimbangan dan mengalami relaksasi. Kemudian saat dia mengalami relaksasi ini dia akan memancarkan emisi. Beda atom, beda emisinya. Maksudnya energi emisinya, sehingga kita sebut emisi atomik. Nah, emisi atomik ini menjadi sidik jari dari masing-masing atom pemancarnya ya. Nah, oleh karena itu kita bisa mengkarakterisasi emisi atom ini dengan garis emisinya atau jenis elemennya. Jadi kita bisa tahu elemen pemancarnya dan kemudian kita juga bisa tahu berapa banyak elemen yang memancarkan emisi tersebut. Nah, ini bisa digunakan untuk menyatakan intensitas emisi. Intensitas emisi ini bisa dipakai untuk mengetahui jumlah atau konsentrasi atom. Nah, secara umum seperti inilah kira-kira beberapa jenis spektroskopi berbasis emisi atom ya. Mungkin kita sebagian sudah familiar, ada namanya flame spektroskopi. Jadi ini di percobaan-percobaan dasar kita menggunakan burner, pembakar, sehingga menghasilkan flame atau api. Jadi suhunya sekitar 2000 Kelvin. Kemudian ada teknik lain nama arc discharge. Ini kita buat beda potensial yang tinggi lalu didekatkan sehingga muncul discharge. Nah, ini suhu plasmanya itu sekitar 5000 Kelvin. Ini biasa dipakai untuk sampel logam atau buku. Kemudian ada lagi namanya high frequency plasma seperti ICP. ICP itu inductively coupled plasma. Jadi suhunya bisa sekitar 8000 Kelvin. Jadi kalau 8000 Kelvin ini cukup tinggi sehingga hampir semua yang bisa kita bawa ke dalam plasma ini bisa dieksitasi ya, sehingga bisa bisa dilakukan analisis kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang sekarang sedang dikembangkan ya, itu adalah spektroskopi plasma laser. Kalau ini jauh lebih sederhana. Jadi kita punya sampel, katakan seperti ini, padat sampelnya. Lalu ada cahaya laser, kita fokuskan ke sampel padat ini, maka kita bisa membangkitkan plasma di sini. Plasma itu apa? Plasma adalah material dalam fase gas panas, atau dengan bahasa lain di buku-buku fisika disebut
gas terionisasi, ionized gas. Itulah plasma. Suhunya sekitar 10.000 Kelvin. Kalau berkas lasernya intensitasnya atau energinya lebih tinggi, maka kita bisa mendapatkan suhu yang lebih tinggi, ya. Nah, keuntungannya apa menggunakan metode plasma laser ini? Kita bisa menganalisis sampel logam maupun non logam, ya. Kemudian analisisnya bisa dilakukan secara langsung, hampir tanpa perlakuan. Sebagian sampel tidak perlu perlakuan, tapi beberapa sampel mungkin perlu sedikit perlakuan. Kemudian kita bisa lakukan analisis in situ, langsung di tempat. Kemudian analisis dilakukan hanya pada area yang kecil, micro area, ya. Jadi pada dasarnya bisa dikatakan tidak merusak, ya, atau kerusakan sampel itu sangat minimal. Nah, prinsip dasar teknik ini apa? Prinsip dasar teknik ini adalah penggunaan berkas laser energi tinggi untuk membangkitkan plasma dari sampel. Ya, sampel itu boleh padat, cair, atau gas. Ya, nah nanti plasma yang dibangkitkan ini emisinya dideteksi, diambil dengan serat optik atau dengan lensa, kemudian dikirimkan ke spektrometer, ya, kemudian dideteksi dengan detektor optik, kemudian direkam spektrumnya dan kemudian diolah dan akhirnya bisa digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Jadi makanya beberapa buku lain menyebut perangkat ini sebagai perangkat analisis spektrokimia, ya. Jadi kita menggunakan spektrum untuk melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif, ya. Nah, ada beberapa jenis plasma sebenarnya di dalam LIPS ini. Ada namanya, ini gambaran plasma pada tekanan tinggi. Jadi plasma yang dibangkitkan dari sampel zat padat pada tekanan tinggi. Gambarannya kira-kira seperti ini, ya. Kemudian kalau dibangkitkan pada tekanan rendah, plasmanya lebih besar, warna plasma menjadi lebih dominan, ya. Warna khas atau warna dari elemen penyusunnya menjadi lebih nyata. Kalau pada tekanan tinggi itu densitas plasma sangat tinggi sehingga yang dominan itu adalah emisi kontinu di warna putih, ya. Sementara pada plasma tekanan rendah warna plasma itu secara umum adalah warna yang dipancarkan oleh elemen mayor atau elemen penyusun utama dari bahan tersebut. Dan kita bisa dapatkan hubungan yang linier antara konsentrasi dari bahan penyusunnya atau elemen penyusunnya dengan intensitas sinyal LIPS, ya. Nah ini ada beberapa mekanisme untuk menjelaskan bagaimana plasma dihasilkan. Tapi saya pikir di sini saya tidak akan membahas ini karena mungkin waktunya tidak terlalu banyak. Jadi saya langsung ke bagian aplikasinya, ya. Nah, tadi saya katakan bahwa LIPS bisa dipakai untuk analisa kualitatif dan kuantitatif, ya. Jadi saat kita punya plasma seperti ini, emisi plasma ini bisa kita rekam. Misalnya tampilannya seperti ini. Ini adalah spektrum.
emisi atau spektrum LIPS yang isinya adalah bagaimana emisi atau intensitas sinyal LIPS pada berbagai panjang gelombang yang dievaluasi. Misalnya di sini kita evaluasi dari 425 nanometer sampai 430 nanometer. Ternyata di sini ditemukan emisi atau garis emisi besi, ya, ini banyak. Kemudian garis emisi kromium, ya. Karena apa? Ini sampel ini memang mengandung besi dan kromium. Ini adalah spektrum yang dideteksi dari sampel baja, ya. Nah, setelah itu kita bisa tahu baja itu ternyata di dalamnya ada besi, kromium, tentu saja karbon, ya. Nah, tidak hanya komposisi materialnya yang kita bisa tahu, kita juga bisa tahu konsentrasi. Berapa banyak sih kromium dalam baja ini, ya. Ini kita bisa buat kurva kalibrasi dan kita lihat di sini hubungannya linier antara konsentrasi dan intensitas emisi sinyal LIPS, ya. Nah, kalau kita punya sampel, kita tidak tahu konsentrasi karbonnya, tinggal kita cocokkan atau kita masukkan ke dalam kurva kalibrasi ini, kita bisa tahu. Nah, jadi LIPS ini menawarkan banyak keuntungan, ya, atau kelebihan atau keunggulan dibandingkan dengan teknik-teknik analitik biasa atau konvensional, ya. Nah, salah satu kelebihan utamanya adalah kemampuan analisis multi elemen secara serentak. Seperti dalam slide sebelumnya, kita bisa mendeteksi besi, kemudian juga krom, nanti juga karbon dan lain-lain dalam satu spektrum. Sekali tembak kita dapat semua tuh. Ini kita sudah zoom ini, jadi kita hanya lihat pada rentang 5 nanometer saja. Tapi sebenarnya kita bisa deteksi dari 200 sampai 900 nanometer. Kita bisa bayangkan begitu banyak elemen yang bisa kita cover, ya. Nah, makanya salah satu keampuhan atau keunggulan LIPS itu adalah kemampuan analisis multi elemen secara serentak. Kemudian kita juga bisa melakukan pengukuran secara in situ, ya, langsung di tempat. Ini bisa. Kemudian kita juga tidak merusak sampel atau ada bekas analisis sangat kecil, sangat minimal, ya. Karena berkas raster itu sangat kecil. Secara umum kalau berkas NDAC itu setelah difokuskan itu kurang dari 0,3 mili, ya. Kemudian tidak memerlukan penyiapan sampel yang rumit dan melelahkan sehingga analisisnya bisa dilakukan cepat, ya. Kemudian ada fleksibilitas dalam pengukuran, ya. Jadi tidak terlalu sensitif pada konfigurasi, bisa Anda merengkan, bisa dari jauh, ya. Semua bisa dilakukan, ya. Ini termasuk pengukuran dari jarak jauh. Nah, sampai sekarang kemampuan LIPS ini sudah luar biasa karena hampir semua elemen yang ada dalam tabel periodik ini bisa diukur dengan LIPS, ya. Meskipun memang akurasinya atau detection limitnya ini masih beragam, ya. Jadi ada yang sudah pada level kurang dari 1 ppm batas deteksinya dengan LIPS, ada yang sekitar 1 sampai 10, ada yang 500 nano 500 ppm. Tapi secara umum ini hampir semua sudah bisa dideteksi. Jarang sekali ada teknik analitik yang mampu mendeteksi hampir semua elemen yang
ada di dalam tabel kimia ya. Nah, berbagai karakteristik atau parameter dari laser, kemudian gas sekeliling dan sampel ini akan mempengaruhi karakteristik plasma yang dibangkitkan. Ya, jadi nanti beda laser, beda gas penyangga atau buffer gas atau beda sampel, ini plasma yang dibangkitkan agak sedikit berbeda sehingga kita perlu mempertimbangkan berbagai parameter ini dalam melakukan analisis kimia menggunakan LIPS ya. Nah, ini tipikal susunan eksperimen LIPS ya. Jadi ada bilik sampel. Jadi kalau bilik sampel ini untuk apa? Kita tempatkan sampel di sini. Kalau kita mau lakukan analisis dalam tekanan tinggi atau pada tekanan atmosfer bisa, pada tekanan rendah juga bisa. Kalau kita mau analisis pada tekanan rendah, kita kosongkan bilik ini dengan pompa, ya. Tapi ini biasanya dilakukan analisis yang memang memerlukan keadaan vakum ya. Sementara secara umum yang paling disukai itu adalah yang membuat LIPS itu paling disukai adalah analisis itu bisa dilakukan langsung pada tekanan atmosfer dalam suasana seperti tekanan atmosfer seperti sekarang ini ya. Nah, setelah chamber ada lensa ini digunakan untuk memfokuskan berkas laser. Kemudian setelah kita bangkitkan plasma, kita pakai serat optik untuk mengumpulkan dan mengirimkan berkas ke spektrometer, kemudian direkam dan ditampilkan di komputer ya. Ini semua sistem ini sudah disinkronisasi dan dikendalikan dengan komputer ya. Nah, ini kalau konfigurasi yang lain ya, ini bisa menggunakan laser Nd:YAG, bisa menggunakan laser CO2 atau malah laser-laser lain. Jadi banyak peluang yang dapat dikembangkan ya sesuai dengan perkembangan teknologi laser dan juga teknologi detektor. Nah, tadi saya katakan beda parameter laser, sampel dan gas penyangga akan menyebabkan perbedaan pada karakteristik plasma ya. Nah, ini kira-kira spektroskopi plasma laser, bagaimana perangkatnya ya, bagaimana kita menggunakannya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan mengapa kita menekankan pada presentasi saya kali ini menekankan penggunaan pada sampel kompleks ya. Ini sebenarnya slide-nya udah oke nih, udah muncul ya. Mudah-mudahan masih. Saya coba ganti ke PPT. Ini bisa dilihat ya. Ini
Oke. Nah, mengapa saya fokus menggunakan LIPS ini untuk sampel kompleks ya? Nah, sampel kompleks di sini yang kita maksudlah sampel secara umum, sampel lingkungan dan sampel geologis ya. Seperti apa? Bahan bangunan ya, kemudian tanah, kemudian sedimen, misalnya sedimen tsunami ya, keramik, kemudian batu ya. Mengapa ini disebut sampel kompleks atau sampel yang sulit dianalisis? Pertama, karena dia kompleks secara kimia. Mengapa kompleks secara kimia? Dia mengandung Maaf, Prof. hampir ya. Slide-nya nggak jalan ini, Prof. Waduh, bentar ya. Coba di show dulu, Prof. Oke, ini ya. Nah, jadi mengapa ini disebut sampel yang sulit atau rumit? Pertama, secara kimia, sampel-sampel ini mengandung hampir semua unsur kimia yang ada dalam tabel periodik dengan konsentrasi yang sangat besar atau sangat jauh perbedaannya. Jadi ada unsur utama itu dalam persen. Unsur minor itu dalam 0, sekian persen. Ada unsur trace itu dalam order 0,0 sekian persen. Ya, jadi ini memang saat kita mau menganalisis ini sangat rumit, sangat susah karena perbedaannya yang sangat besar. Ya, ada yang 20%, ada yang 0,1%, ada yang 0,01%. Ini harus dianalisis semua. Sehingga ini memunculkan kerumitan dan banyak teknik tidak mampu melakukannya. Kemudian secara fisik matriksnya juga sangat lemah. Misalnya tanah. Tanah itu sangat lemah. Jadi saat dianalisis dia harus dibuat dalam bentuk pelet sehingga keras. Ya. Nah, saat ditembak dengan laser dia berhamburan. Jadi susah dianalisis. Pada sisi lain, ada sampel yang sangat kuat. Batu. Batu, kita tahu benda yang paling keras di dunia ini adalah salah satunya batu. Jadi batu keramik. Jadi dengan teknik analitik lain seperti Alf-Richard ini sangat sulit nih menganalisis batu. Ya. Kenapa? Karena memang dia sangat keras. Nah, ini semua nanti kita coba tunjukkan bahwa dengan laser itu semua bisa dilakukan ya. Jadi karena ada sampel yang sangat lemah, ada sampel yang sangat keras, ini membuat proses penyiapan sampel menjadi rumit dan melelahkan. Kemudian satu sampel saya sudah sulit dianalisis ya. Untuk satu elemen saja sudah melelahkan, apalagi kalau harus banyak elemen ya. Misalnya kita mau geokimia tanah. Jadi semua elemen yang ada dalam tanah kita mau analisis, ini tentu pekerjaan berat. Begitu juga saat kita perlu menganalisis begitu banyak sampel. Bukan hanya satu atau dua sampel. Misalnya saat kami menganalisis endapan tsunami. Jadi daerah yang kena tsunami itu sangat luas sehingga kita perlu menganalisis banyak sampel karena mewakili luasan yang sangat luas ya. Mewakili area yang sangat luas. Jadi kita akan menganalisis banyak sampel ya. Kemudian sebenarnya sekarang ini kan banyak teknik analisis lain seperti AAS ya, XRF,
Kemudian OES ini yang terkenal ini 3 ya. Kemudian ada ICP ya. Tapi kita tahu kalau AAS itu dia hanya bisa menganalisis sampel dalam bentuk cair. Kalau ada sampel dalam bentuk padat, itu nanti harus kita rubah dalam bentuk cair. Kita menggunakan asam yang sangat keras ya. Misalnya dari tanah kita ambil lalu kita buat jadi cair. Itu menggunakan menggunakan asam yang keras sehingga ini penyiapan sampel sangat rumit. Dan setelah itu sampel itu tidak bisa dibuang sembarangan. Karena apa? Menggunakan asam sangat kuat. Jadi hal-hal seperti inilah yang membuat laser kemudian menjadi pilihan ya. Laser teknik spektroskopi plasma laser itu atau laser induced breakdown spektroskopi itu menjadi sangat disukai. Nah, beberapa jurnal analitik ya itu menyebutnya sebagai future superstar. Sebagai future superstar untuk teknik analitik ya karena berbagai kelebihannya. Nah, di sini saya coba menjelaskan satu atau dua aplikasi. Sebenarnya kami sudah melakukan banyak aplikasi untuk analisis berbagai sampel lingkungan ya. Misalnya dulu kami coba gunakan LIPS itu untuk inspeksi karbonasi di dalam beton ya. Seperti ini contoh ya, ini beton yang diekspos ke udara itu lama-lama dia mengalami karbonasi, klorinasi, kalsinasi, tahu ya itu semua ya, macam-macam lah ya. Jadi saat setelah sekian lama ini akan mengalami penurunan kualitas beton. Pada gilirannya akan menyebabkan penurunan kekuatan struktur sipil. Salah satunya karena adanya interaksi dengan karbon dioksida di dalam udara. Ini menyebabkan munculnya CaCO3 dan air. Jadi dia menjadi lemah. Nah, ini kita coba deteksi dengan LIPS dan kita dapat mendeteksi karbon di daerah-daerah yang memang betul-betul telah terjadi karbonasi. Sementara daerah-daerah yang masih kuat ini seperti ini kita tidak bisa deteksi karbon ya. Jadi ini salah satu contohnya kita menggunakan LIPS untuk menganalisis sampel-sampel lingkungan ya. Kita lihat nih di dalam spektrum ini banyak garis-garis lain, terutama seperti inilah silikon ini cukup banyak nih dalam beton ya. Silikon ini semua garis silikon nih ya. Tapi kita bisa dengan jelas mendeteksi karbon sehingga bisa dipakai untuk menganalisis kandungan karbon ya. Kemudian juga kita sudah berhasil membuat atau menggunakan LIPS untuk penentuan kekuatan atau kuat kompresif string, kuat tekan beton ya. Ini kita bisa deteksi atau bisa buat kurva kalibrasi untuk kekuatan beton, penentuan kekuatan beton menggunakan LIPS. Selama ini itu menggunakan Vickers method ya. Jadi ada alat semacam palu jadi kemudian ditentukan. Sementara dengan LIPS nih kita tembak dengan laser buat plasma, deteksi plasma, kita bisa estimasi kompresif string dari beton ya. Nah, ini terobosan yang luar biasa karena secara umum orang berpikir bahwa kompresif string atau kekuatan tekan beton itu adalah besaran makro, sifat makroskopik dari beton. Jadi ditentukan menggunakan alat-alat berbasis sifat makroskopik. Tapi ternyata kita bisa menentukannya dengan menggunakan sifat mikroskopik yaitu emisi atom. Jadi kita bandingkan emisi
garis kalsium neutral terhadap garis intensitas emisi garis ion, dan ternyata ditemukan rasio garis intensitas garis emisi ion terhadap netral kalsium dan juga magnesium dan atau atom lain itu sebanding dengan kekerasannya, sehingga kita bisa buat kurva kalibrasi seperti ini ya. Nah, ini dua aplikasi untuk beton ya. Nah, saya ingin langsung ke salah satu yang juga sangat menarik. Kami juga dulu itu mencoba menjadi logam berat dalam kerang sungai ya, kerang sungai. Ini karena di lokasi penambangan emas misalnya di Aceh Selatan, Aceh Jaya, mereka melepaskan langsung apa namanya ya, bahan-bahan kimia yang mereka pakai untuk mengambil emas itu ke sungai, sehingga pada saat itu muncul isu di dalam masyarakat bahwa kerang yang ada di sungai-sungai yang air limbah para penambang tradisional itu dilepas ke sungai itu, kerang-kerangnya tercemar dengan logam berat ya. Lalu kami coba evaluasi ini kami pergi ke tempat penambangan emas di Aceh Jaya, lalu kami lihatlah kondisi seperti ini memang luar biasa. Kegiatan penambangan tradisional ini banyak sekali tempatnya dan sangat intensif, dan mereka melepaskan memang sisa atau bekas larutan kimia bekas yang mereka gunakan untuk mengekstrak emas itu ke sungai, langsung ke sungai ya. Lalu kami ambil kerangnya, ini kerang seperti ini, lalu kami keringkan, kami buat pelet, lalu kami tes dengan teknik ini ya. Ini contoh spektrum Lipps dari kerang, pelet kerang ya. Jadi kita bisa amati dari 220 sampai 900 ya. Dan kita lihat berbagai elemen kimia di sini ya yang bisa kita deteksi. Kemudian kita perbesar ini dan kita amati ada logam berat, magnesium, manganes ya, dan lain-lain. Dan ini kita coba cek nih apakah ada merkuri. Kita cek di garis-garis paling kuat merkuri, ternyata hampir tidak terbaca, jadi sangat kecil ya. Kemudian juga manganes ini yang garis putus-putus ini sampel standar yang sengaja kami cemarkan dengan manganes. Pakai dengan nah, jadi kan ini sengaja kami campur dengan manganes, ternyata memang manganes ada di dalam sampel tersebut ya. Juga ini sampel yang kita campur dengan aluminium dan lain-lain. Lalu kita bandingkan dengan sampel di sampel yang kita ambil di sungai, ternyata memang ada kandungan beberapa logam berat ya. Nah, ini juga ada ya. Dan ini semua bisa diestimasi berapa kandungannya ya. Dengan CF Lipps ya. Ini sedang dilakukan. Nah, yang terakhir ini kami coba analisis sampel lain, yaitu tanah terdampak tsunami ya. Tsunami 2004 ya. Kita semua mungkin masih ingat bahwa Aceh ini pernah dilanda tsunami sangat besar ya. Itu luas sekali daerah yang terdampak, dan efeknya itu tidak langsung hilang sesaat setelah tsunami. Ini ditemukan misalnya di penelitian di Thailand, bertahun-tahun setelah kejadian tsunami itu masih terjadi polusi logam berat dan garam dalam tanah
tanah yang pernah dilanda oleh tsunami ya. Misal, memang ada dua sisi. Ada kandungan organik yang sangat tinggi yang berlangsung yang tetap terjadi walaupun dalam waktu yang lama setelah tsunami, dan kandungan organik ini memang bagus untuk kesuburan tanah. Pada sisi lain, kandungan garam itu menyebabkan kondisi yang tidak baik untuk pertanian. Kandungan logam berat itu tidak baik dan ini memunculkan polusi di dalam tanah-tanah pemukiman, tanah-tanah pertanian. Dan ini diamati di berbagai negara yang pernah dilanda tsunami, termasuk yang dilanda tsunami Aceh 2004 ya. Dan di Aceh juga sudah diteliti oleh peneliti lain dari Amerika dan kerjasama tim peneliti Amerika dan ITB, mereka menemukan bahwa meskipun 1,5 tahun, yaitu 2006, dan 3,5 tahun setelah tsunami, yaitu 2008, itu konsentrasi logam berat dan garam masih sangat tinggi di daerah yang bekas dilanda tsunami. Ya. Nah, jadi Prof. memang ya, Prof, ini mungkin ya, keterbatasan waktu juga, mungkin kita bisa diskusi, mungkin dalam diskusi nanti bisa dipaparkan lebih banyak lagi mungkin. Apakah boleh oke, begitu, baik. Prof? Boleh, boleh. Jadi ini Oh ya, sebentar, ini ya, kita lakukan analisis terhadap sampel yang mengalami endapan tsunami, ya, dan kita bisa analisis kualitatif apa saja yang elemen apa saja di dalam endapan tsunami dan juga paleo tsunami Aceh. Kemudian kita tentukan berapa banyak atau konsentrasi elemen-elemen tersebut dengan CF-LIP seperti ini, dan akhirnya kita dapat seperti ini, ya. Kita bisa tentukan konsentrasi berbagai elemen di dalam endapan tsunami, baik yang baru maupun yang paleo, dan dibandingkan dengan XRF, hasilnya sangat dekat satu sama lain. Ya. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa teknik spektroskopi plasma laser atau LIPS ini adalah teknik analitik berbasis pada emisi atom yang dapat digunakan untuk analisis berbagai sampel lingkungan, sampel sulit dengan kinerja yang sangat baik. Tuh satu. Yang kedua, meskipun sebenarnya LIPS ini kelihatannya menggunakan perangkat-perangkat fisika yang canggih seperti laser dan sistem detektor banyak kanal, namun sebenarnya penggunaannya cenderung sederhana dan fleksibel. Jadi, LIPS memiliki potensi aplikasi yang sangat baik untuk menganalisis berbagai sampel kompleks. Oke, baik Pak Bung Bukhari sebagai moderator. Demikian presentasi singkat dari saya. Mungkin kita bisa diskusi. Saya kembalikan forum ini ke Pak Dr. Bukhari. Terima kasih banyak. ya. Terima kasih, Prof. Nasrullah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita ini tahap diskusi, mungkin sudah mendengar dari paparan dari Prof. Nasrullah bahwasanya LIP itu sangat baik ya untuk mendeteksi beberapa hal sehingga mungkin ada ketertarikan dari teman-teman atau dari Bapak Ibu sekalian bisa bergabung mungkin nanti dengan penelitian-penelitian dari Prof. Nas ini juga ya ke depannya. Eh, Baik, silakan Bapak dan Ibu sekalian. Ini sistemnya bagaimana Prof. Nas? Satu orang bertanya langsung dijawab atau bagaimana? Kita kita silahkan aja untuk 3 orang pertama dulu. Boleh juga sih. Boleh, Pak. Ya, Saya mau tanya satu Prof. Dari saya itu. Oke, ini agak pecah ya suaranya mungkin ya. agak pecah ya. Kan nggak apa, mungkin ditulis di chat boleh juga ya supaya Halo, lebih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Bisa Ditulis di terdengar. chat boleh. Oh, Saya ditulis bisa di mendengar, chat. cuma agak pecah-pecah nih suaranya. Sri atau Pak Sri nih? Si Fitriani ya. Silakan, tapi agak pecah suaranya nggak kedengaran. Mungkin koneksi internetnya ya. Ya, mungkin juga. Boleh ditulis saja di chat, nanti kita bacakan di chatnya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Lalu bisa terdengar suara? Oh ya Pak Pak Edward, Baik, silakan. baik, makasih Prof. Nasrullah yang disampaikan. Eh, Saya mau tanya sedikit, kalau misalnya sampel diletakkan di dalam folder atau memakai kuvet misalnya, itu desain pengambilan datanya bagaimana? Apakah harus kita kontrol dulu tanpa sampel, kemudian baru dengan sampel, kemudian dengan foldernya atau kuvetnya? Terus analisisnya nanti bagaimana gitu? Makasih Prof. Nas. Utari, makasih. Silakan. Eh, Bisa jawab langsung mungkin Prof ya. Oke. Iya, Kalau silakan saya Prof. tidak salah menangkap tadi pertanyaannya, apakah sampel mesti di dalam bilik sampel ya? Betul? Maksudnya kalau sampel memerlukan folder atau kuvet gitu. Jadi Waduh. Ini agak pecah-pecah nih, saya nggak tahu nih. Mungkin Folder apa atau laptop kuvet, saya? Prof Nas? Hah? Apakah perlu folder atau kuvet nama? Oh, untuk Tempat jadi sampel tempat sampel cair sampelnya. ya? sampel Ya, cair misalnya yang tidak langsung bisa kena lasernya kan? Nah itu Jadi desain eksperimennya gimana? oke, baik. Jadi kan ini tergantung sampel. Kalau padat itu mudah saja ya, kita ambil, kita tempelkan di sampel holder, kita bisa langsung analisis. Kalau misalnya gas, kita buat kontainernya, gasnya kita isi di dalam, jadi berkas laser kita fokuskan di dalam gas tersebut, mudah saja. Memang ya agak rumit nih yang eh, cair, terutama dalam kasus sampelnya sedikit. Kalau sampelnya banyak, kita bisa pakai gelas kimia, sampelnya isi dalam gelas kimia, kita tembak laser, bisa dari samping, yang penting kita atur fokusnya, fokus lensanya atau dari atas ya. Tapi kalau sampelnya sedikit, memang ada beberapa teknik ya, misalnya mereka jatuhkan droplet kemudian ditembak dengan berkas laser atau dijadikan uap dialirkan ke fokus berkas laser. Jadi ditembak. Yang paling penting begini, kita memikirkan bagaimana sampel itu bisa dibawa ke fokus berkas laser. Ya. Karena prinsipnya kita memberikan energi kepada sampel supaya atom-atom atau konstituen dari sampel mengalami eksitasi sehingga muncul plasma. Jadi tergantung kondisi eksperimen yang diinginkan dan kondisi sampel. Kalau sampelnya banyak bisa pakai pipet atau gelas kimia. Kalau sedikit ya kita mungkin rekayasa atau buat wadah yang kecil ya sehingga sampelnya hemat. Karena begini, berkas laser sangat kecil. 0, di bawah 0,3 mm kuadrat, malah lebih kecil lagi. Jadi tidak apa-apa sebenarnya kalaupun sampelnya sedikit kita buat wadah sampelnya kecil ya. Kira-kira seperti itu Pak Edo. Baik Prof. Makasih Prof. ya, Ya. ya. Terima kasih Pak Edward. Mungkin ini bisa diskusi lebih panjang ya. Tapi ini saya baca satu pertanyaan Prof Nas dari chat bahwa uh,
Profnas, apakah alat LIPS tersebut ada di USK atau di Unsia? Mohon informasinya katanya. Oke, Silakan. Ini dari Pak Kristan Tarikan dari USU. Ya betul Pak. oke. Ya. Baik, baik Pak. Terima kasih Pak Krista sudah berkenan bergabung ini. Terima kasih Prof. Kita punya alatnya. Memang di Indonesia itu yang punya laser dan spektrograf yang relatif bagus tuh di LIPI, BRIN kalau sekarang ya. Kemudian ada di Pusat Riset Maju Makmur Mandiri di Jakarta. Kemudian kita di USK, kita dapat hibah bantuan luar negeri. Kita sudah memiliki alat ini sudah berapa tahun lah ini, mungkin 4 atau 5 tahun ini. Jadi kita sudah punya alatnya di USK, Pak. Oke Pak, terima kasih Prof. Mungkin lain kali kita bisa kolaborasi lah Prof ya. Oh ya, boleh. Ini memang bagus. Ini Pak Bukhari ini kepala lab gelombang optik spektroskopi ini. Iya, karena saya Beliau, juga yang bawa alumni alatnya nih. UI Pak, dari Optoelektronika dan Aplikasi Laser angkatan 87. Oke, kita sama berarti ini Pak Bukhari, Sama saya Prof, dan sama Prof. Iya. 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 Jadi Prof Tarikan ini udah Prof ya, seperti ya. Udah Pak, udah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Oke, makasih Prof ya. Oke, Mudah-mudahan bisa sama-sama Pak kunjung ke Bukhari. Iya. Aceh. Oke. Iya, iya. Baik, Prof, masih bisa gabung nanti ya. Kita ada di lab, istilahnya lab GOS. GOS itu gelombang optik dan spektroskopi gitu. Oke, Pak Bukhari, terima kasih. Iya, alhamdulillah sekarang masih saya yang kepala laboratoriumnya gitu. Oh, bagus lah Pak. Ya, bagus Pak. Ya, ya, baik. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang ingin bertanya? Ini saya lihat dari Retno Laudita ya, izin Prof. Saya mau bertanya bagaimana cara mengkalibrasi alat LIP untuk mendapatkan data kuantitatifnya. Nah, itu Prof. Silakan Prof. Oke, baik. Ini pertanyaan yang sangat penting dan menarik ya, karena saya pikir ini yang selalu dipikirkan orang, bagaimana sih menggunakan sinyal LIPS untuk penentuan konsentrasi ya. Karena alatnya secara umum nih masih baru, belum banyak ya. Nah, ini kalau kita mau buat analisis kuantitatif menggunakan LIPS, kita bisa gunakan dua pendekatan. Yang pertama, ini sudah biasa digunakan, namanya calibration curve LIPS, atau LIPS menggunakan kurva kalibrasi, yaitu kita menentukan konsentrasi elemen menggunakan kurva kalibrasi. Ini seperti yang awal tadi saya sampaikan ya. Ini ini ya. Apa ya, ini. Nah, ini. Jadi ini kita punya sampel yang sudah tahu berapa konsentrasinya, lalu kita plot kurva kalibrasinya. Jadi kalau ada sampel yang kita tidak tahu, tinggal baca berapa intensitas kromium dibandingkan Fe. Jadi kita plot di sini. Oh, misalnya titik ini. Oh, ini dia sekitar 0,25% atau 0,25 ppm. Ini namanya LIPS berbasis kurva kalibrasi. Ini pendekatannya hampir sama dengan berbagai alat analitik lain. Alat analitik lain juga begitu prinsipnya, ya. Jadi membuat kurva kalibrasi. Nah, sementara ada teknik baru ya yang terkenal sekarang, namanya calibration free LIPS. Jadi ada LIPS tanpa perlu kurva kalibrasi seperti itu. Jadi penentuan konsentrasi elemen itu menggunakan karakteristik fisis plasma. Jadi kita
tahu suhu plasma, tahu densitas elektron plasma, dan tahu karakteristik spektroskopik dari masing-masing elemen penyusun bahan tersebut, maka kita bisa tentukan konsentrasi. Ini kira-kira seperti ini caranya ya. Ini bagaimana penentuan intensitas emisi dari masing-masing garis. Ini menggunakan prinsip fisika statistik ya. Tapi ini jangan ditakutkan dengan tampilan persamaan ini. Ini semua ada, sudah dibuat tabulasi oleh para ilmuwan. Kita tinggal baca, kita bisa dapatkan semua parameter ini. Kalau semua parameter ini dapat, kita bisa tentukan konsentrasi masing-masing unsur. Ya, ada berapa unsur dalam sampel kita? Misalnya ada 50 atau ada 25 sampel. Itu semua bisa ditentukan. Pakai Excel biasa udah bisa ditentukan. Lalu kita jumlahkan, kita akan dapat konsentrasi dari masing-masing elemen dan konsentrasi penyuh. Sementara suhu plasma itu bisa ditentukan dengan persamaan-persamaan ini ya. Sekali lagi jangan merasa berat dengan persamaan ini, memang kelihatan berat, tapi ini semua bisa diukur, bisa ditentukan plasma. Nah, kami sekarang menggunakan ini semua dan bisa hanya dengan 5 persamaan ini kita bisa tentukan ini misalnya ya, konsentrasi berbagai elemen. Banyak sekali elemennya nih, berbagai elemen di dalam sampel yang itu kompleks tadi. Tanah adalah salah satu sampel yang sangat kompleks ya. Bukan saya yang bilang, para ilmuwan, para kimiawan itu menyatakan seperti itu, sampel lah. Tanah itu adalah sampel yang kompleks. Sampai sekarang menjadi topik riset yang menarik ya. Jadi bisa Ibu, kira-kira seperti ini caranya Ibu ya. Oke. Demikian Baik, Prof. Pak. Ya. Baik, Prof. Ini ada pertanyaan lagi, Prof. Sebelum bertanya ini ada dari Pak Tarikan juga mohon bahannya nanti diupload. Bahannya nanti diupload, Prof. Oh ini ya, Iya, nah PPT ya. bahan presentasinya nanti atau yang PDF-nya mungkin bisa di-share mungkin. Iya, Ya, boleh. ya, Nanti ya. PDF-nya di-share. Kemudian ada pertanyaan lagi, Prof, dari Ibu Sri Fitriani tadi yang putus-putus suaranya. Salam, Prof. Prof izin bertanya. Biasanya kami menguji sampel kekerasan gigi menggunakan micro hardness tester. Ya. Biasanya kita harus mengkondisikan permukaan yang harus rata gitu. Karena indenter hardness-nya tes itu berbentuk seperti piramid, jadi diagonalnya itu harus kena permukaan. Kalau lip, apakah permukaan material juga menjadi faktor untuk mendapatkan data yang akurat? Terima kasih atas jawabannya, Prof. Gitu. Silakan, Prof. Oke, baik. Untuk lip sebenarnya tidak ada pengaruhnya permukaan karena yang dievaluasi adalah emisi dari plasma yang dibangkitkan. Ya. Jadi yang dilihatnya adalah bagaimana intensitas emisi ion dibandingkan intensitas emisi atom. Jadi bagaimanapun bentuknya tidak ada masalah sebenarnya. Karena apa? Saat ditembak dengan laser, itu bahan itu semua yang tadinya padat akan dijadikan gas yang sangat panas atau gas yang terionisasi atau plasma. Nah, emisi plasma inilah yang kemudian dipakai untuk mengevaluasi kekerasan sebuah sampel. Jadi teknik LIPS ini tidak terlalu sensitif dengan kondisi permukaan. Yang penting kondisi real sampel itu secara umum bagaimana, ya? Karena keras atau mereng atau enggak mereng atau bagaimana kotor itu semua bahannya akan dirubah menjadi plasma yang sangat panas dan eksitasi itu
dipengaruhi oleh jumlah energi yang disuplai, yaitu energi pulsa laser. Makin besar energi pulsa laser, makin kuat plasma yang dihasilkan, makin kuat ionisasi yang terjadi, sehingga itu bisa digunakan untuk mengevaluasi kekerasan sampel. Berarti yang penting nembaknya tepat sasaran, Prof ya. Ya, Tidak ada masalah dengan permukaan, Prof ya. Berarti gitu ya, ya, Prof. ya. Ya, kesimpulannya. Mudah-mudahan ini dapat dipahami ya oleh Ibu Sri. Kemudian ada lagi nih, Prof. Dari Asiroha Siboro, beliau bertanya, apakah keunggulan LIP dibandingkan dengan metode lain dalam menganalisis sampel kompleks yang tidak bisa dipersiapkan secara khusus di laboratorium? Dan apakah tantangan utama yang dihadapi saat menggunakan spektroskopi LIP untuk menganalisis sampel kompleks seperti tanah tercemar, dan bagaimana teknologi ini mengatasinya? Oke, baik. Memang seperti saya sampaikan, tanah ini sampel yang sangat rumit ya. Jadi kami dulu itu membuat sebuah inovasi saat saya kuliah S3 ya. Ini saya tampilkan ya sebentar ya. Jadi betul tanah ini sangat sangat kompleks ya. Sehingga kami coba pikirkan apa sih problem dengan tanah. Jadi tanah itu rupanya dia terdiri dari tepung yang sangat kecil ya, dalam order mikro dan nano ya. Jadi sangat kecil, dan ternyata polutan itu lengketnya di situ ya, di powder-powder yang sangat kecil tuh. Nah, makanya selama ini agak sulit dianalisis. Kenapa? Saat kita tembak laser itu, ternyata debu-debu ini berterbangan. Partikel yang lebih besar dari itu yang diatomisasi, yang dieksitasi. Lalu kita coba ini ya, buat ini ya, namanya struktur mikro di atas permukaan. Jadi kita buat lubang-lubang mikro berukuran mikro, lalu kita ambil ya, tepung-tepung itu kita perangkap di dalam sampel seperti ini, dan kemudian kita tembak dengan laser ya. Setelah kita tembak, nah ini kira-kira seperti ini caranya. Kita buat lubang-lubang berukuran mikro, lalu kita perangkap ini debu-debu tersebut, lalu kita analisis dengan laser, dan itu ternyata memberikan sensitivitas yang tinggi. Ini bandingkan kalau langsung kita analisis tanah itu, kita ambil, kita tembak laser, dapatnya seperti ini ya. Sementara kalau kita perangkap dia di dalam struktur mikro, kita akan dapat sinyal yang lebih bagus ya. Jadi kita bisa tingkatkan sensitivitas pengukuran seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Ya, baik, Prof. Ini luar biasa juga. Ini baru-baru ini juga ada mahasiswa S3 yang membuat membran gitu kan, nembak pakai plasma juga kan gitu, Prof ya. Kalau tidak salah saat itu. Baik, ini ada juga mungkin lanjutan pertanyaan dari Ibu Retno ya, Retno Leodita. Menghitungnya berarti per elemen atau bagaimana, Prof? Itu. Waktu Oh ya, kalibrasi tadi. per elemen. Jadi Ya. per elemen kemudian bisa dihitung untuk semua elemen. Makanya tadi rumusnya CI ya. Sebentar saya lihat CI, saya lupa. Tadi kita jadi kita bisa ini ya.
Di rumusnya kita lihat CI, artinya konsentrasi ada elemen A, kemudian elemen B, C, dan seterusnya. Sampai semua elemen yang bisa kita deteksi itu terhitung ya. Nah ini ya. Jadi di rumus ini kita bisa lihat bahwa konsentrasi dari semua elemen ya bisa dihitung. Demikian Pak Bukhari dan Bu Reno. Baik, ya. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada, dan ini sudah lewat daripada 11.20 ya, Prof. Iya, Mungkin iya, iya. zoom-nya agak terbatas juga, saya lihat ya. Jadi oleh karenanya kalau tidak ada lagi, mungkin saya akan kita berikan apresiasi kepada Prof. Nas. Terima kasih ya. Dengan saya share mungkin bisa. Ini ada salam dari kalau nggak salah dari Bapak Wahyu, Prof. Nas. Beliau Oh, tidak Pak bisa Wahyu hadir, Prof. Habib ya. Wahyu, ya. Beliau tidak Terima bisa kasih. hadir katanya. Kemudian ada Prof. Andrian, ya. Itu juga beliau nggak bisa hadir membuka tadi, ya. Sehingga Ya, ya. tadi langsung saya lanjutkan, ya. Mungkin Prof. bisa di apa namanya unshare dulu. Saya ingin share sertifikat untuk Prof. Nas. Oke. Ini saya share di ini aja ya di kolom chat ya. Ya, di kolom chat boleh, Prof. Yang ini unshare slide-nya dulu, Prof. Di Oke, sebentar ya. Saya karena ini susah sekali di di-download stop, nih. di stop dulu, Kebetulan saya bukan di rumah di apa di pasca, Prof ya. sedang Ya. oke. Oke, di unshare dulu, Prof. Yang ini biar saya ini Ini yang sudah slide dikirimkan ya. enggak Mungkin butuh yang waktu sedikit. slide Prof tadi. Ya, ya. Ya. Oke. Enggak, ya, Sudah ya, oke. sudah. Oke. Baik, ini saya Prof, ini kami berikan dari WFI ya. Jadi dari HFI-nya ya, kami berikan sertifikat atas apresiasi yang telah disampaikan barusan. Mudah-mudahan ilmu yang apa namanya yang disampaikan tadi itu bisa berkembang terus, karena penelitian juga berkembang terus. Nah, kalau yang ingin bergabung meneliti juga ini bisa dihubungi nanti Prof. Nasrullahnya. Ya. Oke, Ya, baik. dan nanti itu bisa dihubungi Prof. Nasrulnya. Semoga nanti penelitian-penelitian itu bisa terkolaborasi. Itu mungkin lebih baik ke depannya, ya. Karena kita mengingat bahwa ilmu itu berkembang terus, ya. Kita bisa diskusi lebih banyak. Welcome to Universitas Syah Kuala, khususnya ke Lab GOS, gelombang optik dan spektroskopi, gitu. Ya, saya sebagai kepala laboratorium sangat membuka apa namanya itu membuka pintu untuk bergabung di situ. Terima kasih juga kepada Prof. Mulyadi. Tadi saya lihat ada Prof. Mulyadi yang telah bergabung di sini, ya. Ah, Pak Asiroha, terima kasih sudah bergabung ya di sini. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Prof. Ya, sama-sama juga. Nah, ini kami ingin mengingatkan sedikit mengenai ini. Nah, ini ada informasi dari PSI bahwa untuk penyelenggaraan webinar untuk umum setiap bulannya ini kita ada informasi lengkap dari laman web www.fisika.org.id di situ ya. Kalau untuk dosen juga, untuk praktisi, untuk guru, untuk mahasiswa maupun penggiat di bidang fisika, ini dapat melakukan pendaftaran sebagai anggota PSI dengan membayar iuran tahunan sebesar 200.000. Nah, kalau misalnya di Aceh itu ada sekretaris Bu Irhamni,
ada bendahara Bu Irhamni, boleh melalui bendahara disampaikan, boleh langsung juga gitu ya. Kalau di luar Aceh juga bisa langsung, kalau di Medan ada bendaharanya juga masing-masing seperti itu. Setiap daerah saya pikir ya. Kemudian informasi terkait keanggotaan dan dapat diakses juga di laman ini ya, www.fisika.org.id. Ini dapatkan keuntungan menjadi anggota PSI antara lain apa? Diskon biaya registrasi pada seminar yang bekerjasama dengan PSI, harga khusus untuk visit pada jurnal PSI dan lain-lainnya. Ini mungkin sekilas info yang disampaikan oleh apa namanya PSI itu sendiri. Nah, untuk itu pada tahap terakhir ini kita akan berfoto bersama. Nah, ini kepada Pak apa namanya Pak Fayat ya, Mas Fayat, silakan Mas Fayat untuk mengambil fotonya. Kita harapkan kepada yang ikut webinar ini untuk show apa namanya ya, silakan show videonya. Silakan Mas Fayat, show dulu ini, di show videonya. Berapa orang sudah nih? Sudah Mas Fayat? Satu, udah diambil. Slide ketiga. Dua slide ya Mas Fayat ya. Nampaknya di kereta Mas Fayat ya. Oke Mas Fayat, mantap tuh. Di kereta pun kerja nih, kerja gitu ya. Oke, sudah Mas. Sudah cukup, Pak. Sudah Mas Fayat? Sudah. Sudah ya. Saya lupa tadi menyalakan kameranya. Mungkin bisa sekali lagi Boleh, ya. boleh. Kita Ya. sekali lagi untuk namanya. Ya, sekali lagi semuanya buka kameranya. Dibuka. Ya. Dan kameranya dibuka. Ya, senyum. Ya, biar 1, 2, 3. Ya. Ya. Oke. Ya, terima kasih Mas Fayat. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kepada PSI yang telah memfasilitasi acara kita ini setiap bulannya. Mudah-mudahan berlangsung terus. Nanti kita di USK juga akan membuat seminar. Kita akan share juga ya Prof Is ya. Prof Ismail. Kita akan share juga nanti ya di PSI semua, kita bisa berjalan dengan baik juga. Saya sebagai moderator mohon maaf mungkin ada hal-hal yang tidak mengenakan ya. Jadi mudah-mudahan nanti dengan seminar ini ilmu kita tetap bertambah terus ya. Dan apa yang kita inginkan bersama dapat tercapai. Demikian saya sebagai moderator mengundurkan diri, mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah bertemu di webinar series ke berapa nih? Ke 14 ke depan ya. Berapa? 14 ke depannya? 13. Oh, 13 ya, 13 ya, 13 ya. 13. Terima kasih. Saya sebagai moderator mohon maaf mengundurkan diri ya. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.